Di tahun 2026 nanti, jemaah haji Indonesia tuh bakal ngalami hal yang agak beda nih dari biasanya. Soalnya Kemenhaj lagi nyiapin sesuatu yang menarik banget, terutama buat para jemaah perempuan. Yaps, mereka bakal nambah lebih banyak pembimbing perempuan di musim haji 2026 nanti. Tapi kok baru sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu? Dan emang sepenting apa sih sampai-sampai Kemenhad segitunya nyiapin program baru? Nah, kita bahas bareng ya. Kenapa Kemenhad siapkan lebih banyak pembimbing jemaah perempuan pada Haji 2026 di Jejak Baitullah? Oke, jadi kita mulai dari sini dulu ya. Kalau ngomongin haji, apalagi buat perempuan, itu nggak cuma soal ibadahnya aja. Ada banyak banget hal teknis dan sosial yang harus disiapin. Mulai dari akomodasi, transportasi, sampai hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, tapi ternyata krusial banget. Kayak misalnya bimbingan saat tawaf dan sa'i. Kadang ada jamaah perempuan yang bingung tuh, harus mulai dari mana? Atau gimana caranya biar tetap aman di tengah lautan manusia yang jumlahnya jutaan itu. Nah, di situ biasanya peran pembimbing perempuan jadi penting banget tuh. Cuma masalahnya, selama ini jumlah pembimbing perempuan tuh kalah jauh dibanding pembimbing laki-laki. Bayangin aja, di satu kloter bisa ada ratusan jamaah perempuan. Tapi yang bimbing langsung itu cuma satu atau dua orang. Udah bisa kebayang kan repotnya kayak gimana. Nah, karena itulah Kemenhaj akhirnya mutusin buat nambah pembimbing perempuan secara signifikan di tahun 2026 nanti. Bukan cuma buat formalitas saja, tapi mereka benar-benar mau bikin sistem pembimbing haji yang lebih inklusif dan profesional. Katanya sih nanti pembimbing perempuan ini nggak cuma bantu soal bimbing ibadah saja, tapi juga memperkuat perlindungan jamaah, terutama di pemondokan, tempat ibadah, dan kegiatan bimbingan rohani yang membutuhkan pendekatan sensitif gender. Apalagi tahun 2025 kemarin, hampir setengah jamaah haji Indonesia tuh perempuan loh. Jadi ya, kalau pembimbing perempuannya masih sedikit, otomatis banyak kebutuhan mereka yang belum tertangani dengan maksimal. Tapi menariknya nih, langkah Kemenhaj ini sebenarnya bagian dari transformasi besar penyelenggaraan haji berbasis teknologi dan kesetaraan gender. Iya, teman-teman nggak salah dengar. Kemenhaj lagi getol banget digitalisasi sistem haji dan ningkati peran perempuan di dalamnya. Kayak tahun ini misalnya, mereka tuh udah mulai pakai sistem keamanan berbasis AI buat ngawasin pergerakan jemaah di Masjidil Haram dan Arafah. Jadi nanti petugas bisa tahu kalau ada jemaah yang butuh bantuan atau tersesat. Jadi bisa langsung terdeteksi secara real time. Mereka bisa cepat tanggap bantuin jemaah wanita yang mungkin lagi kesulitan di tengah ribuan orang. Gak perlu panik, gak perlu teriak-teriak lagi buat nyari. Cukup satu kali klik, sistem langsung kasih tahu posisi dan kondisi jemaahnya. Canggih banget kan? Cuma nih ya, dibalik semua itu ternyata kebijakan ini juga punya sisi emosional yang kuat. Kalau teman-teman pernah dengar cerita dari para jamaah perempuan, banyak di antara mereka yang ngalami momen-momen sulit waktu berhaji. Kayak ada yang kelelahan tapi malu buat minta tolong. Dan ada yang bingung karena nggak ngerti arahan dari pembimbing laki-laki. Dan ada juga pengen curhat masalah pribadi selama di tanah suci. Tapi nggak tahu harus ngomong ke siapa. Nah, disitulah pentingnya pembimbing perempuan. Mereka bakal bisa jadi tempat curhat, tempat konsultasi, bahkan tempat berlindung bagi jamaah yang lagi ngerasa rapuh. Dan buat banyak orang, ini bukan cuma soal kenyamanan fisik, tapi juga soal rasa aman dan tenang selama ibadah di tempat paling suci di dunia. Oh iya, selain menambah jumlah pembimbing perempuan, Kemenhaj juga kabarnya bakal bikin pelatihan khusus. Jadi nggak asal tunjuk aja nih, tapi benar-benar dipilih dari mereka yang punya pengalaman fikih haji, kemampuan komunikasi, manajemen jamaah, dan tentunya empati yang tinggi. Latihannya pun nggak main-main loh.
ada pelatihan pedagogi, fikih haji, hingga keterampilan komunikasi dan manajemen jemaah. Tujuannya ya biar pas tahun 2026 nanti para pembimbing perempuan ini udah siap tempur, siap nemenin jamaah dari mulai keberangkatan, puncak haji sampai pulang lagi ke tanah air. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi nih, langkah ini juga jadi bentuk reformasi sosial di Arab Saudi sendiri. Karena nggak bisa dimungkiri, selama ini posisi perempuan di sektor pelayanan publik masih terbatas. Tapi sekarang pelan-pelan mulai berubah. Kebijakan kayak gini tuh nunjukin kalau Arab Saudi mulai serius buat ngasih ruang yang lebih besar buat perempuan. Bukan cuma di pendidikan, tapi juga di sektor keamanan dan pelayanan masyarakat. Jadi ya 2026 nanti bakal jadi tahun yang menarik banget buat diamati. Bukan cuma soal teknis haji, tapi juga soal bagaimana perempuan mulai punya peran penting di salah satu ibadah terbesar umat Islam. Tapi aku penasaran nih, menurut teman-teman langkah Kemenhaj buat nambah pembimbing perempuan ini udah tepat belum? Atau malah seharusnya dari dulu udah dilakukan, biar nggak banyak jamaah perempuan yang kesulitan waktu di Tanah Suci? Coba deh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau teman-teman suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman sahabat yang lagi persiapan haji. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan updatean menarik seputar dunia haji dan umroh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bareng aku Uzri Arkan di Jejak Baitullah.